Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kesepuhan, para pinisepuh, para alim lan sedaya ingkang sama hadir wonten majelis ingkang minulya, yaitu masjid. Masjid adalah baitun min buyutillah. Rumah dari rumah-rumah Allah adalah masjid. Maka saya sebut pertemuan kita di tempat yang sangat berbarakah karena di masjid. Majtama'a qaumun yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu komunitas masyarakat jamaah sedaya fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumahnya Allah. Lalu kerjaannya apa? Yatluna kitaballah, membaca, mempelajari, mentilawai kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu, lalu mentadarusnya. Kerjaannya itu di masjid. Ada 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan spiritualnya. Hatinya tenang. Tenang Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi nggak enak, datang masjid ngaji kayak kita ini, tenang hatinya, nggak khawatir macam-macam. Hafathumul malaikah, yang kedua, dikerumuni oleh para malaikat. Jadi yang malaikat kan makhluk lain ya, kita nggak ngerti. Hafathumul malaikah, nazalat alaihimur rahmah, hafathumul malaikah. Terus yang ketiga adalah apa ya? Illa nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah. Terus yang ketiga saya masih belum ingat. Yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut kepada makhluk-makhluk di alam langit sana terhadap orang-orang itu. Di absen. Jadi tahu ini si B, si A ini. Kita dikenal di penduduk langit sana. Kita nggak usah khawatir, nggak viral. Kita viral di penduduk langit sana. Syaratnya di masjid yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Yang satu belum ingat. Nanti insya Allah ingat lain. Maka saya sebut tadi, kita semuanya berada di tempat yang berbarakah di masjid ini. Maka pastikan Bapak Ibu, mumpung masih sugeng, mumpung masih sehat, mumpung masih belum ada kesulitan-kesulitan. Karena pasti orang
kecil nanti akan jadi besar. Orang sehat nanti pada saatnya sakit. Orang hidup pada saatnya nanti berakhir. Di dunia tidak ada yang langgeng. Maka pastikan waktu-waktu yang Allah karuniakan pada kita, Rasulullah mengukur 3 hal yang akan menumbuhkan kesyukuran. Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi aman. Sirbihi itu dalam tafsir disebut di antaranya rumahnya, lingkungannya, RT RW-nya, kecamatannya, kabupatennya, negarane aman. Aman nggih awake nggih? Aman apa aman? Ada yang khawatir rumahnya dijarah orang? Ada yang datang sini takut dibegal orang? Enggak ada gempa bumi, bencana alam, Masya Allah, pagi segar, udara Masya Allah. Apalagi di Wonosobo, Masya Allah, sejuk, luar biasa. Kita ditakdirkan di negara yang, di tempat yang Masya Allah. Aminan fi sirbihi, aman, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Sehat Bapak Ibu ya? Sehat semua? Yang sakit tentu nggak bisa datang ke sini. Yang sakit nggak hadir di sini, bahkan mungkin lagi ada dirawat di bed rumah sakit. Ibu bapak pada sehat. Wa indahu qutu yaumihi, yang ketiga. Bangun pagi aman, bangun pagi sehat, bangun pagi memiliki hajat hidup yang primer untuk hari itu. Makan, minum tersedia. Ada yang kelaparan? Ada yang punya makan? Nanti daftar sama takmirnya ini. Nanti akan diantar beras sama ledengnya masih milih apa enggak ya Bapak Ibu? Masya Allah, setiap hari dikerucuki. Anak saya di Libya belajar di sana karena jasanya UAH. Kemarin cerita gimana keadaan di Libya. Sudah mulai musim panas. Kemarin sudah menjalankan banyak masjid sholat istisqa. Di Libya sana sudah sholat istisqa karena sudah berbulan-bulan nggak hujan. Di Wonosobo saben hari hujan, malah hujan menjadi petaka. Wah hujan meneh gitu ya. Ada yang bilang gitu? Arab mangkat malah hujan meneh. Insya Allah. Maka ukuran yang sangat minimal tadi, bangun pagi sehat, bangun pagi aman. Ada yang dimakan hari ini. Maka tadi saya salamnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Saking semangatnya. Ya bersyukur ya. Nah itu dia Bapak Ibu. Maka hari-harinya kita gunakan untuk memenuhi apa yang menjadi hajat al-mun'im. Siapa dia al-mun'im Bapak Ibu? Siapa al-mun'im? Yang memberi nikmat itu siapa? Masya Allah, itu aja. Apalagi sudah tua-tua kayak kita ini. Boh kapan menaiki Israel rawuh? Mau nonton sing siap-siap? Masya Allah. Padahal pasti Israel nanti Assalamualaikum. Kula Israel. Wah, aku rong ngaji, ngono sik. Aku rong gabung karo wong saleh-salehah. Mangke riyen malaikat. Apa jawabnya malaikat? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak ada serena waktu. Malaikat itu disiplin banget. Ngungkuli abri. Disiplin banget. Nah, maka Bapak Ibu alhamdulillah hari kita dipakai untuk pripun surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa malan ora khalaqtun yipta sapa ingsun Gusti Allah al jinna ing jin wal insalan menungso illa kejaba liya'budun krana supaya menembah sapa jin lan menungso marang ingsun Allah. Kita lagi beribadah ghairu mahdhah, ngaji berkumpul dengan teman-teman orang-orang yang soleh-solehah begini, Masya Allah. Nanti roh-roh itu, kata satu hadis riwayat Muslim, roh-roh itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dekat. Nah,
Jadi kalau orang dekat orang dengan orang yang saleh, roh kita nanti akan gabung bersama orang yang saleh. Roh-roh itu nggak akan berpisah dengan yang tidak kenal. Maka pastikan ngomongnya sudah, ayo kenali orang-orang saleh itu. Pastikan ya datang ke masjid. Nanti kita akan gabung bersama roh-roh yang baik-baik. Nah, maka mumpung masih pada sugeng sehat dan sapanunggal ini. Bapak Ibu baik itu pendahuluannya untuk terus kita bersyukur senantiasa apapun kondisinya. Takdir Allah kepada hambanya itu adil. Qada'uka haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Semuanya hak. Qada'uka itu hak. Aku dibagi dari rakyat jelata orang kayak Pak Prabowo. Aku nerima wong qadhane Gusti Allah kaya ngene iki. Sing penting aku ngibadah sak mampuku. Engko aku arep dadi menungso sing level tertinggi dalam pandangan Allah. Ketika kita mampu atas izin Allah dan ikhtiar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi inna sesungguhnya akrama yang lebih mulia kum di antara kamu indallahi nang sanding Gusti Allah atqakum yang lebih takwa di antara kamu. Jadi kita punya hak dalam pandangan Allah, kita punya apa ya namanya ya? Ya punya hak lah. Lah aku wong cilik, aku wong desa, aku wong bodoh, aku wong melarat, aku wong ra apa-apa. Nek ikhtiar lan Gusti Allah ngijini wong sing takwa akrama. Insyaallah. Jadi kita punya kesempatan ini. Maka kita harus pede, percaya diri. Asal kita hidupnya dipakai untuk mentaati Allah dan menuju kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diminta oleh Pak Takmir, saya diminta untuk tanggal 9 hadir menemui para sholihat was sholihun di masjid ini. Karena dipanggil untuk ketemu orang baik-baik ya. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Ya Allah. Apa artinya sami'na wa ata'na? Apa Bu? Saya terkesan sekali pengajian Ustazah Ivana ngalun-alun. Apa kayak? Aisyah apa kayak? Apa ejawantah atau praktek samina wa ta'na? Kata Bu Ustazah Ivana, ming telu jawane. Nek didangu Gusti Allah Kanjeng Nabi, ming telu jawabane iya, boleh, baik. Itu tak hubungkan dengan kata-kata samina wa ta'na. Nanggon apa kayak lagu Muhammad Jawad sini? Apa Mas Irfan kayak? Masya Allah pengarang lagu itu indah sekali ya. Masya Allah. Saben ada acara resmi di Muhammadiyah dinyanyikan lagu itu untuk mengingatkan kita. Kita kepada orang Rasulnya itu hanya iya boleh baik. Surat muni engko apa muni Allah agis legeh ka Gusti Allah. Engko ndenah sembayangi. Nah, boten iya boleh baik. Maka saya pilih judul itu. Judulnya saya ngerepek di sini buka-buka. Ya wong jenenge ilmu niku kan ming apa ya? Adopsi mengadopsi, nyilah-nyilih. Tak kasih judul hisab salat penentu nasib di akhirat. Hisab salat menjadi barometer menentukan nasib kita di akhirat. Wah, nek ngono salat ki penting pol ya. Nomor 1 nek salate apik, wah nanti kita akan jadi apik yang lain-lainnya. Nah, maka kemudian saya mengawali dengan ayat surat Al-Anbiya, ayat yang boleh ditampilkan ayatnya. Nah. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Anten sing bisa nerjemahke? Anten? 50.000.
Wonten nggih? Oh iya. Sing iso layar nggih. Sing terjemahke layar ibu-ibu ora terjemahke. Wa nadau lan kami akan meletakkan mawazina mizan-mizan, timbangan-timbangan amal. Wa nadau mawazinal qista dengan seadil-adilnya. Nanti akan kata Allah ini surat Anbiya, nanti akan aku timbang. Jadi ditimbang. Caranya dihukum, nek bener ya hukum bener, nek salah ya hukum salah. Dengan seadil-adilnya. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah la tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun kebaikan itu sebesar atom. Nah, mbiyen mamanai kula sinau karo Pak Abbas nanggon buku terjemahan karangan Iskandar Idris. Saya dibelikan paman saya tafsir surat Juz Amma di toko buku Sabar. Masyaallah. Di Pak buku Sabar itu di belah-belasan mbiyen. Manune Iskandar Idris. Nah, terus saya suruh ngapal setiap ketemu Pak Abbas tafsir itu. Juz Amma suruh ngapal tafsirnya. Al-Fatihah terus diapal ayat anu ini terjemahane. Nek mboten sakit kok ngajek lengar niku terus nggawa gitik niku nek apalkan. Juk pas pada itu surat napa nggih sing ana wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya meskipun seberat biji sawi. Biji sawi kecil ya. Tapi kalau tatkala membaca Al-Quran tak terjemah kayak biji sawi nang Setieng, saya diprotes orang-orang Setieng itu pecen. Oh, nasinya kecil Pak, apa? Biji mbako. Oh, kecil mana ya? Ternyata diselidiki ada yang lebih kecil lagi, yaitu apa tadi? Atom. Wa nad'al mawazinal qista liyaumil qiyamati la tudlamu nafsun syai'a. Enggak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun kebaikan itu sekecil-kecilnya. Gambaran kecil tadi atom. Nek wong Setiang wiji mbako. Nek menurut tafsir tadi seberat biji sawi. Ataina biha. Akan kami balas itu. Waqafa bina hasibin. Cukup kami Allah menjadi penghitung yang sangat cermat. Melebihi ini hitungnya. Ayat ini pernah dibacakan di seorang sahabat yang bikin sahabat itu nangis. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal, bukan Ahmad. Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali. Juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, narasumbernya Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku itu punya beberapa budak pembantu pekerjaan. Mungkin kalau ani ya ibu-ibu yang punya pembantu rumah tangga atau mungkin pembantu toko atau mungkin pekerja. Saya punya pekerja juga yang bantu di sawah saya. Tetapi budak-budak itu ada yang membohongi aku. Ada yang mengata-ngatai aku. Ada yang mendolimi aku. Lalu aku hukum mereka. Ada yang saya maki-maki. Ada yang saya pukul. Saya hukum. Bagaimana ya Rasulullah kedudukan aku sama mereka di hari kiamat? Pertanyaannya menarik sekali ini. Bagaimana kedudukan aku dengan budak-budak itu yang suka ngomel sama aku di belakang, gelendengi saya. Ngerasani sing, wah majikanku itu disipol. Nah, orang yang ngono tok, malah soal nek ana majikane sengkut nyambut gawe. Saya punya pekerja itu di sawah. Kalau belum datang itu saya datangi siang jam 9 ke kiriman. Tapi saya tak sembunyi dari jauh. Dia masih udat-udut.
Ketika saya kelihatan langsung sengkut. Terus wedangan seneng banget ya. Tapi ketika saya pergi, saya masih sembunyi juga. Mulai ngelinting mening. Wah, ini pekerja ya kan, suka kayak gitu. Akhirnya ini sahabat ini juga melihat kasus itu. Bagaimana kedudukan aku di hari kiamat nanti? Kurang lebih akan diperhitungkan hukuman kamu kepada mereka. Jika hukuman kamu itu lebih ringan dari kesalahan mereka, kamu akan memperoleh kembalian. Aling hukum enteng, salahnya oke. Hukumannya sidik. Nyambut gawe sekesuk, mulai jam 8 tekan jam 12, sehingga gawe udut niku mepil ngelinting niku bola bali. Yang diberikan kepada majikannya sedikit sekali. Tapi minta bayaran penuh. Wis ora apa-apa ya, minangka nyong sedekah. Ning aja mening-mening ya. Diingatkan besok lagi. Hukumannya beringan dari kesalahan dia. Kamu akan mendapat perolehan kembalian. Kalau hukumanmu dengan mereka itu impas, kamu juga enggak akan diapa-apain. Pas 0-0, 0-0. Hukumannya siji, salah siji pas. Tetapi jika hukumanmu itu lebih berat dari kesalahannya, kamu harus kebalikan nih. Hukumannya lebih berat, salah cidik. Dibayar, gua harap digebuki sampean. Nangis sahabat ini. Mungkin ini majikan sih galak banget ya. Ibu-ibu mungkin punya rumah tangga sok galak karo pembantune. Iki ngemben nganti ati iki. Digebuki karo malaikat. Nah, iya. Nangis ini pembantu ini meratap. Lalu Rasulullah membaca. Apa kamu enggak pernah membaca ayat ini? Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati la tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang mendengarkan kan orang Arab. Jadi tahu ya, kalau ibu-ibu harus ada terjemahannya. Orang Arab langsung, Masya Allah. Iya ya ayatnya ono ya. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dariku. Kecuali ini budak-budak, aku merdekakan semuanya. Mas, saksikan ya Rasulullah. Saking wedine. Nah, sing arep diukur ternyata salat nomor 1. Kalau ngintip kajiannya, Ustadz Adi Hidayat. Nah, niku kualitas salat jadi penentu. Kualitas salat jadi penentu. Onten sing hojah haji umrah. Onten nggih sing hojah haji umrah. Asli memandang nek hojah haji umrah wis gugur kabeh dosane. Tetapi kalau salatnya asal-asalan, tidak jaminan. Sedekah Masya Allah. Salatnya asal-asalan. Nah, ini kata Adi Hidayat. Karena apa? Hadisnya ditampilkan, Mas. Ini hadis riwayat Tabrani. Imam At-Tabrani. Hadisnya dinilai sebagai hadis hasan. Kalau ngerepek juga itu di kajiannya siapa itu? Alumni UGM tapi kemudian sekolah di Madinah. Rumaiso siapa ya? Tuasikal siapa? Tuasikal ya. Saya ngintip di situ. Napa niku? An Abi Hurairah. Kula maca ten iki. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya mboten hafal ayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salat pertama yang dihisab.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Abu Hurairah, moga-moga Allah ngasih ridha sama beliau. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun paring ngendikan inggih punika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Inna sesungguhnya awwala yang pertama-tama ma yuhasabu apa yang dihisab bihi dengan ma artinya apa saja ya amal-amalan seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat min amalihi dari amal-amalnya salatuhu salatnya. Ini kunci. Wa in saluhat jika sholatnya itu baik, benar. Nanti akan kita bahas bagaimana sholat yang baik dan benar kalau ada waktu. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqad aflaha wa anjaha. Maka sungguh dia telah beruntung. Wa anjaha dan sukses. Najih niki sukses, berhasil. Jadi hidup yang sekali ini ditentukan dengan sholat yang baik, semuanya menjadi sukses. Wa in fasadat mongko lamun rusak apa sholat, faqad khaba mongko wis gagal sapa kawula mau, wa khosira lan wis rugi. Bagaimana Bapak Ibu pebisnis yang lalu melakukan bisnisnya lalu rugi? Nah, itu tentu sesuatu yang tidak diharapkan. Apapun yang dilakukan harus bati. Hidup sekali harus bati, jangan sampai rugi. Ukurannya dengan sholat. Ya, sampai situ dulu, kita tidak baca lanjutannya. Karena itu bagian dari hal yang lain. Kita masuk pada urgensi sholat. Nah, nek ngono salat dadi barometer nggih. Mulane niku wau menawi amale kathah sinaosa kathah naming nek salate mboten sae. Itu pertanda amalan yang lainnya juga enggak. Maka jika sholatnya baik itu pertanda amal-amal yang baik adalah amal-amal yang lain juga baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula niki nggih, ini subjektif, mungkin beda dengan Bapak Ibu. Ning kula niku rumangsa wong desa, nek wong ora duwe, rakyat cilik, ora ndedaya apa-apa nang alam donya iki. Ngono aku dipanggil marang Gusti Allah, aku ngandelke apane? Sedekah aku ora wah-wah, ora duwene ming masyaallah. Ya segitu itu. Berjihad di Gaza sana untuk menyetorkan nyawa saya kayaknya juga enggak. Terus aku menjadi pengarang buku yang bisa bermanfaat, anak kitab Sahih Bukhari. Bapak Ibu, entah Bapak Ibu arep ngandelke apa nek ibu-ibu? Umrah-umrohnya, Bu. Umrah-umrohnya. Apa hujah hajinya? Sholat saya tapi Bapak Ibu. Tapi masing-masing kan beda-beda ya. Wah, aku mulu beda karo Pak Musbihun. Pak Musbihun kan ora duwe, dadi ya andelke sing ora nyarat sholat. Ibu bapak beda ya, ini sendiri-sendiri. Tapi ini subjektif saya. Karena di slide berikutnya ini keutamaan salat sunnah. Nah, di situ ada. Nah, ini nanti, nah ini. Nah, itu sing nomor piro ya? Sing sak ngisor niku. Keutamaan salat sunnah. Nah, itu banyak hal tapi enggak saya bahas semuanya. Dihapuskan dongengan dhisik ya men urut ya. Ini langsung aja. Sing hadis sak dhuwure Mas. Mau aliran maca hadis kan lho rampung. Nah, mau dong dirampungin dhisik. Dirampungin dhisik. Ya. Burung rampung mau aliran maca hadis. Jadi ini langsung saja ya. Jadi
Jadi sholat itu karena menjadi standar utama di akhirat nanti, sholat harus dijaga. Satu, diperbaiki syarat rukunnya dan kehusuannya. Jadi dijaga sholat kita, diperbaiki. Oh ya, yang sholat kan biyen jajal tak cocok karo ulangan. Wis bener urung takbire saya. Rukuke saya wis cocok karo Kanjeng Nabi urung ale mulang. Asyhadu alla ilaha illallah apa langsung asyhadu alla ilaha illallah. Sing dia sing diulangna Kanjeng Nabi ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai kataan pipine apa serep alaman pasar. Assalamualaikum, assalamualaikum santal. Ya, alis sembayang banter banget, jungkar jungkir. Kayak bayi saya tuh nyanyi saya dulu waktu sembayang banter sama kayak kinjeng cewek. Pernah lihat kinjeng cewek? Simbah saya biar nyanyi saya itu asalnya celoki kancane arep bal-balan sore-sore lebar sekolah karo Pak Abbas asar Bali terus ditundang kancane wis pun bal-balan terus urung sembayang, tak sembayang jilid. Sembayang jilid. Buantar banget ale wudu ya. Simbahe weruh. Sembayang banter temen kaya kinjeng cewek. Wah, aku ndak mau lagi. Kinjeng cewek itu kan itu gitu ya. Pernah lihat ya? Masya Allah. Lah kayak gitu udah tua gini sembayang masa kayak kinjeng cewek aja. Perbaikilah. Itu menjadi andalan kita di hadapan Allah. Semua akan hadir di hadapan Allah. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, semuanya pada susah payah. Tapi susah payahnya ini lagi berjalan menuju Tuhan. Famulaqih, pasti ketemu. Tidak ada yang akan tidak ketemu sama Tuhan. Apa yang akan disuguhkan? Salat. Nah, diperbaiki salatnya, syarat rukunnya juga kehusuannya. Biaya men husuk ya Pak. Aku nak salat kau kalingan penggawean bae. Allah Akbar kalingan. Boleh kau nang kantor akan penggawean. Kau malah nyawingin malah diseneni kancane. Kau naik menyanyi men yang arep muni ngene. Agi salat malah padu. Masya Allah. Husuk. Nah ini Bapak Ibu hadis lanjutan ini. Yaitu lakukan sholat sunnah. Nah ini Bapak Ibu mungkin ada ya orang legewo ya. Aku cok urun nang masjid kae sembayang fardu tok. Mengko tak deleng jenggote wis putih. Lho kae wong setuwa kok ora legewo ya. Mengko apa tahu belum tahu mulang hadis iki ya. Belum tahu krungu. Ini Bapak Ibu. Nah, di antara sholat itu adalah lakukan sholat sunat. Tak waca meneng hadis iki terjemahane nggih. Nah, niku ada di papan. Pripun ngendikane Kanjeng Nabi niku. Wa in fasadat nggih. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Nek salate iku elek, rusak, ketinggalan syarat rukune, khaba wa khasira. Dia gagal dan rugi. Nah, fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Jika ada yang berkurang dari fardunya sesuatu, orang khusyuk atau mungkin kurang apa lagi ya? Fatihah, lebar Fatihah maca qul huwallahu ahad. Ale maca ora muni qul huwallahu ahad. Ning muni qul nganggo huruf kaf. Apa maknane nek maca qul ning hurufe udu qaf ning kaf maknane napa? Apa? Makanlah kamu. Qul huwallahu ahad, makanlah kamu. Allah itu satu. Ale ngaji mbiyen urung tak fasih. Maca qul al-mata nganggo qul huwallahu ahad. Artinya makanlah kamu. Wah keliru ki. Nah, wa in indang koso jika ada kekurangan dari salat fardunya sesuatu, qala rabb azza wa jalla. Allah yang maha baik ini berfirman kepada malaikat, unduru hal li'abdi min tatawu'in. Coba perhatikan
adakah bagi hambaku ada salat-salat sunnahnya enggak? Fayukammilu minha, maka salat sunnah tadi akan menyempurnakan dari kekurangannya. Ma'ing qasam minal faridah, dari yang terkurangkan dalam salat-salat fardunya. Thumma takunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amal yang lain. Jadi hadis ini ada pelajaran ketika kita sudah diperbaiki syarat rukunnya, ya syaratnya apa mana ya? Mamanya waktu ya keluar ini, memengkalingan ini. Saya akan Mas Firman ini saya dimintai ditugasi untuk membidangi tarjih. Ketika munas tarjih di Gresik yang keberapa saya lupa itu membicarakan tentang waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dikritisi oleh para ahli bahwa sholat subuh yang sudah kita lakukan itu ternyata kegasian 8 menit. Nah, kemudian setiap bulan Majelis Tarjih ini Wonosobo Muhammadiyah ini membuat jadwal waktu sholat supaya warganya ojo melakukan sholat sebelum waktunya. Karena syaratnya sholat itu masuk waktu sholat. Wah, aku tak kelegewo kuwi. Malah aku main gasik selep arep pasar pagi, malah kok kayak adzan aku sholat dhisik. Kan luwih apik to asik gasik to. Oh, ora ngerti iki sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, niki tentang sholat sunat. Jadi sholat sunat itu mampu menambal. Apa sholat saja rawatib saja? Enggak. Sholat yang lain sunah itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh di-share selanjutnya tadi. Sambung nggih lewat hadis nggih. Pun bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ana sing ngantuk? Sama-sama ngaji tapi hisapnya beda. Beda Bapak Ibu. Oleh ngaji setahun ping pira momong urip diitung hisap. Hisap itu kan diitung matematika, hisap, yaumul hisap. Jadi matematika tekan akhirat. Aja nyepelake nyumrateng matematika lah ora penting ora. Ana hisap. Hisap iki matematika, dihitung oleh ngaji selama urip iki ugur ping pira kae dong anu wae beras kober karo waras. Ora kober ora mangkat. Dihitung Bu. Juga mizan. Sama-sama ngaji ini sing melek karo sing ngantuk. Mizannya beda. Hisab terkait dengan hitungan, mizan terkait dengan kualitas. Melek poho karo dolanan HP. Mizannya beda. Beda. Mripate melolon nuwun ngapunten. Neng orang gak teng ngalamun rono-rono. Njuk orang ngerti apa sing domong iku hadis lho. Ya ora damalna pisan lah apa sing penting mangkat kli. Beda mizannya. Tadi ayat itu kan wa nadul mawazinal qista la tudlamu nafsun syai'a. Sing gateke Masya Allah, itu hadis Kanjeng Nabi ya. Salat ternyata ya. Yang alih salat iki mengkamengko lah dhisik lah. Malah ana sing bolong-bolong. Masyaallah. Saniki kula masyaallah akeh mbak wong nyepelekno salat. Maka saya ini salat. Asale kula main nang pinggir dalan, bakul-bakul kathah tak titeni. Ayo, wah ora tau salat. Masyaallah. Mesake men kae ora tau ngaji apa ya. Arep bali ming ndi sih kae. Nangon bumine sapa sih ki manggon? Mambekan dipekai sapa mangan sampean dino? Urip deg-degan jantung sing ngekeki. Kon salat ming ping 5, sak salatan wi mengen 2 menit. Banter kan? Nek ping 5 10 menit mongko modale 24 jam. 24 jam niku nek di menit 1440 menit. Kula pun ngitung niku. Matematika sih. 1440 menit nek sak salatan 5 menit ping 5
selawe menit 1444 dijukuk selawe isih pinten 1000 pira matematika akeh lah ya kono sing akeh nggo sampean Gusti Allah kono jungkir balik nggo gawe apa ibadah sak panunggalane selawe menit ngadep karo ingsun Gusti Allah engko arep nomor 1 tak hitung ora gelem nglakoni nek itu saking bangetene menungso apa saking kejeme Gusti Allah kowe bangetan pol lah udara gratis sehat alhamdulillah ini pembuluh darah normal orang ini insyaallah masyaallah komplit salatlah menghadap karo sing maha kuasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka jamaah yang dirahmati Allah jika kita ingin memperbaiki kehidupan kita oh ya nyong gak sik kemrungsung temen ya anake angel dipempen ya Allah bojone nyong ya tambah ngepol salat pula engko ibunya juga maring bapake Pak salat po ugat-uget tok digugah malah bahasa di kekai banyu ngamuk ngopo sih ngekai banyu ana suami ya kan boleh ya ada hadis ya rahimahullahu Allah akan memberi rahmat seorang suami yang membangunkan istrinya jika tidak dibangunkan laku ditempeli air supaya bangun. Allah akan memberi rahmat. Juga seorang ibu diberi rahmat oleh Allah membangunkan suaminya jika tidak mau ditempeli. Nek mboten dipersiki, nek kula mbiyen teng pondok niku digrujuki banyu. Digrujuki niku mboten ming nah, kula sama istrinya ya wis wudu ngono terus tak tempeli pipine. Ces. Pun tak perciki nganggo gelas biru ya melas ya. Nah, masyaallah. Niku mangke oleh rahmat Gusti Allah. Nah, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan, langkah yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholat. Ini saya ngintip di kajian ini, saya tiru. Kata Ustadz Abdul Hidayat ya. Nah, saya membaca di sini Ustadz Adi Hidayat. Itu mengatakan begitu. Jika umroh dan haji amalan baik lainnya, sholat masa salah-salah belum tentu jadi tanda kebaikan. Ini saya ngerpek ngendikan dia. Jika orang ingin memperbaiki kehidupannya, ya Allah aku kapan mati ini ya? Insya Allah nggak ngerti. Kayaknya lah hari-hari lalu aku masih belum baik. Bismillah saya telah mendengar pengajiannya Pak Musbiun akan perbaiki hidup saya. Saya nggak ngerti saatnya Israel hadir. Aku akan perbaiki hidup saya. Langkah pertama yang diperbaiki sholat. Apa Bapak Ibu? Masya Allah. Sholat. Sholat dampak kepada semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Dampaknya ya. Sholat yang benar akan membentuk karakter jadi lebih baik. Ini saya masih ngerpek tulisannya Sholat yang benar akan berdampak pada semua aspek. Sholat yang benar akan membentuk karakter. Ibu-ibu kalau sholat ke masjid, bapak-bapak jamaah di sini, kan nggak ada penjaga di situ ya. Takmirnya menjaga wudu urung. Kan semua sudah bawa wudu ya Bapak Ibu ya. Semuanya sudah tahu ini syaratnya sholat wudu dulu. Nggak ada satpam yang jagain di pintu sholat urung. Bukti ini di urung teles. Meskipun sholat malam sendiri pakai rukuk enggak? Lah orang nawang punya orang gak rukuk lah tulang sujud. Ada enggak? Semua jujur dan jujur. Ada pejabat, pesolat, tapi korupsi. Yang salah sholatnya apa nih? Sholat yang bener, dia masih korupsi. Pesolatnya, dia belum bener. Karena benernya sholat akan berdampak membentuk karakter. Nah, ini sholat Bapak Ibu. Di antaranya apa? Disiplin. Salat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Aku pengen nanti sowan kehadap Allah, Allah cinta sama aku. Radhiyallahu wa radu'an. Allah ridho, aku juga puas. Karena Allah suka cinta sama aku. Aku akan lakukan. Apa jawab Rasulullah? Ayul amal ahabillah as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Dalam hadis yang lain, as-salatu fi awwali waktiha. Tapi diprotes oleh ahli usul. Didasarkan hadis. Salat pada waktunya, Pak. Apa harus awal waktu? Kan sabdanya Nabi fi awwali waktiha. Kalau waktu sholat itu antara tergelincirnya matahari, zuhur ya, sampai condongnya bayang-bayang, melebihi panjangnya bayang-bayang berakhir. Kira-kira jam 3 kurang, saniki asare jam pinten? 2:30 ya. Nah, mamane nggih. 2:30 waktu asar masuk. Lalu melakukan sholat 2:30. Sholat kan 3 menit. 3 menit. 2:30 kurang 3 menit. Kata ahli usul, ini kan pada waktunya toh Pak. Oh benar. Benar Pak, itu pada waktunya. Tapi kira-kira Bapak Ibu kalau ngaji gini datang lebih awal jam 6 atau mungkin terlambat, itu kira-kira bijine wong kula mbiyen Pak Guru. Kula mbiyen Pak Guru. Nah ana murid kula mbiyen duwe saking semangati dadi Pak Guru. Saya mbiyen mulang bahasa Inggris mau ujian. Terus saking semangati kula masih lajang. Jadi berkhidmatnya itu tinggi banget. Saya memberi pada mereka jam 0. Jadi urung jampi itu urung teng-teng niku kula pun standby jam 6. Ini les ning gasi. Itu tak titeni kai sing mangkat gasi, kai mulai ujian tak ju'ilat alayya qurratu ain fis shalah. Allah jadikan kepadaku itu ju'ilat itu fi'il majhul, mabni al majhul. Jadi bentuk pasif. Jadi artinya dijadikan. Jadi ditakdirkan oleh Allah. Ju'ilat alayya qurratu ain fis shalat. Jadi sholat itu menjadi suatu hal yang menyejukkan. Enak gitu. Sholat itu jadi indah. Membentuk kesabaran, membentuk ketulusan. Insya Allah orang-orang ini akan istirahat. Kalau menate pelatihan sholat khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk. Neng Sidojaya kono ngen gedung apa kae? Sing diundang niku Profesor Amin Pesinten kalau supaya niku. Kula jane nggih, kula ming dicawel sama Pak Teguh Ridwan Mas Habib. Sing kalau kalingan wawalam niki rawahu sinten. Di antara untuk hadirnya salat khusyuk ini secara fisik itu tenang. Rileks. Nah itu Pak Profesor Amin itu alih ngajari sing kula alingan. Coba bapak-bapak para hadirin semuanya berdiri. Saya berdiri itu. Berdiri. Ayo angkat tangan bapak-bapak, angkat semuanya. Kepalkan jari jemari bapak, kepalkan semuanya. Lalu tekan sedikit demi sedikit, kata Profesor. Ayo tekan lagi, tekan sekuat-kuat ya. Lalu lepas juga pelan-pelan, rileks. Allahu Akbar. Kata Pak Profesor. Orang ini akan rileks. Semboyang Allahu Akbar. Kalingan malah. Bahwa alam itu. Tapi di kajian tarjih, saya membuka juga di tarjih itu. Gimana supaya kita sholatnya khusyuk? Nah, di antaranya adalah hadir.
hatinya hadir mengingat Allah tentu dalam suasana tenang. Nah, nyambung karo Gusti Allah, iki gak ngarepe Gusti Allah. Orang ana batas apapun saya dengan Allah. Iyaka na'budu. Aku hanya kepadamu menyembah. Iyaka kan orang ana tabir apa-apa. Cerak pun karo Gusti Allah. Dekat sekali. At-tahiyyatu lillah. Semua penghormatan kepadamu Allah. Wassalawatu wattayyibat. Semua kebaikan, salat-salatku, aku juga peruntukkan kepadamu Allah. Dialog yang indah sekali. Tenang ini fisik. Nah itu salat. Akan membentuk karakter yang baik, sabar, dekat sama Allah. Nah, itu salat. Maka saya sepakat sekali ngendikane wah ini. Jika orang ingin memperbaiki diri dalam kehidupan, langkah pertama yang diperbaiki adalah salatnya. Insyaallah. Jadi kita mumpung masih hidup sebagai seorang mukmin, maka ini masih kajiannya wah. Salat harus jadi prioritas utama dalam hidup seorang muslim. Salat harus menjadi prioritas utama hidup seorang muslim. Salat Bapak Ibu. Salat. Nah, ojo ngantek kita hidup di dunia ini terlena. Sehingga kula kayak maos hadis-hadis teng cabang garung mriko. Maca rumiyin maca tarjih mun katam. Bar niku maca apa malih Pak niki? Setiap hari malam Senin, malam Ahad. Maca Bulughul Maram. Toharo, salat, zakat. Tekan zakat niku wis do bosen mungkin. Terus tak pindah sing buri mawon nggih Pak. Yuk sampai pada kitab bab Az-Zuhud wal Wara'. Wah, ini menarik bagi mereka karena yang mendengar itu orang-orang yang jadi wong-wong kayak aku. Nah, teng mriko niku wonten hadis, kita jangan sampai ini peringatan Kanjeng Nabi. Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celaka itu kawulane dinar. Nah, ini kan judulnya kan Az-Zuhud wal Wara'. Zuhud itu artinya apa ya? Lebih mengutamakan lebih akhirat. Jadi nek apa-apa sing maidai akhirat dhek lebih cenderung. Dunia ya penting, ning akhirat luwih penting. Kita ini jangan sampai seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi. Ta'isa abdud dinar, celaka itu hamba dinar. Dina mengi sing digoleki dinar wae. Nek nang kene napa? Duit. Lagune marmut. Pripun? Duit. Wis melek tangi. Sikile niku nuwun sewu, mung dikeplek-keplek, plek serantal, cekucek mlayu nang pasar pagi. Duit. Lalen sembayange. Sehate padahal sing maring Gusti Allah. Bali ngitung-ngitung. Saking kepengine badhe akeh, ali nimbang wong tuku dikurangi. Saking kepengine badhe akeh. Wah, sak pinunggalane. Kata Nabi, Ta'isa abdinar. Celaka itu yang ketungkul dunia nih ngantek ngelalek ke akhirat. Nah, kita jangan begitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, begitu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan tentang pentingnya sholat. Saya tidak membahas tentang syarat rukunnya. Ini tidak cukup waktu. Nah, namanya dimulai dari persiapan sholat. Waktu ini mau tak singgung.
mengetahui masuknya waktu sholat. Ojo nganti nglakoni sholat di luar waktunya, sebelumnya atau sudahnya. Kalau dongengi niki segede. Ini mahasiswa nih, ceritanya mahasiswa. Anak iku lek sedo sekolah ning Jogja. Ana kanca-kancane niku sing sholat mboten legewa. Niku nek sholat niku di akhir waktu. Jadi niku contone sholat duhur aling lakoni jam 2:30 kurang 5 menit. Kan masih ada waktunya di debat. Kan masih dalam waktunya. Nah, ben ngopo? Sebentar kemudian salat asar. Kan ngirit orang mlaku wudu mening terus salat asar. Masya Allah. Ngirit cerele muni. Ini cerita anak saya kepada teman-temannya yang kamu jangan tiru. Kalau perlu hindari teman-teman yang kayak gitu itu. Nek bisa ya dirubah. Fal yughayyir biyadihi. Dirubah temanmu. Persepsinya diganti. Main pikiran ini diganti. Nek perlu diwacake hadis nek dia orang sadar. Nah, waktu salat. Lalu yang kedua menutup aurat. Nah, ibu-ibu niki ana rukuh mukena sing teng mriki ana taline yo nutupi gini. Ana rukuh sing nganggo tugelan. Allahu Akbar tugelane melorot. Lengene ketok. Sah mboten salate? Allahu Akbar lengene rukuh sakmene. Padahal aurat perempuan muka dan telapak tangan. Kalau ini kelihatan ini telapak apa punggung ya? Hati-hati ibu, nanti tidak sah salatnya. Inilah yang saya maksud dengan diperbaiki. Ya. Oh ya nyong sama nih kayak. Nah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ibu-ibu terus ngondang putune terus nganggo pempes mondol-mondol. Ora dibuka-buka karo biyunge. Terus karo ibune bapaknya dibopong saking senenge karo putune. Terus hayal sholat. Aku terus ngaji karo Pak Musbiun iki salat. Ning terus mbopong putune mondol-mondol pempese. Di baju dibawa salat. Sah apa sah? Anda memenuhi syarat. Syarat itu melakukan pekerjaan yang harus tapi di luar. Beda dengan rukun. Jadi sebelum sholat itu ada syarat-syaratnya. Nah, ini syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, diterima apa diterima? Masuk sekolah SMA, syaratnya ijazah SMP. Masuk SMA tidak pakai ijazah SMP, masuk SMA tidak pakai ijazah SMP. Bisa diterima apa tidak? Sholat harus bebas dari najis dan pakaian tadi apa ya? Hadas besar dan hadas kecil. Terus ora legewa, bopong putune pampese mondol-mondol, saking sayangi karo putune, krungu hayal sholat, karena sholat itu menjadi barometer yang pertama tadi, saya habis ngaji sama Mas Musbiun, sholat, terus ngege aja. Bagus itu. Cuma tidak dilegewa najisnya. Maka itu juga tidak sah. Ketika tidak sah, tidak keterima. Ketika tidak terima, itu yang disebut dengan bawa khosir. Gagal dan rugi dia. Karena sholatnya tidak benar. Bawa najis. Ini mengenai hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita bicara tentang hadas kecil, masuk pada pikiran wudu. Loh, aku wudu nih bikin kayak mbiyen wae ya. Wudune kula bola-bali niki. Kula jaman mbiyen kan dereng wonten lajeng teng omah-omah teng desa-desa niku. Padha nek Jumatan niku pemandian umum niku ramene pol. Gurjukan nganggo pring niku, glondor niku. Dhuwur nek adus niku antuk tenan niku. Gegere nek pijeti ngene. Lah nek wudu niku kula weruh kanca-kancane. Mbuya lek wudu niku di Pas sirahe niku sirah yang
Kula weruh wong ora ngerti ngene. Nek pas tangan iku ya nggih. Nek pas kaki ya ngene. Wudu. Bola jangan-jangan jamaah Al-Arqam isih kaya ngono. Perbaiki Bapak Ibu wudu yang benar. Ini terakhir. Rasulullah pernah bersabda pada sahabatnya, aku itu rindu sama saudara-saudaraku. Aku rindu. Sahabat itu menimpali. Loh, apa aku bukan saudara-saudara panjenengan? Dudu, panjenengan ini ke sahabat-sahabatku. Lho sinten sedulure panjenengan? Sedulure saya itu orang-orang yang mengimani aku tapi tidak ketemu dengan aku. Sahabatnya kan cerdas. Loh, gimana panjenengan ngenali? Tidak ketemu tapi iman kepada panjenengan. Ya wong Al-Arqam kae. Ora tau ketemu Kanjeng Nabi. Wis sedulurku. Jadi kita umat-umat yang dirindukan. Seneng ya? Kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Bagaimana mengenali panjenengan Rasulullah? Saya akan mengenali mereka dari bekas-bekas wudunya. Jadi wudu yang baik nanti berbekas. Rasulullah beranalog bagaimana halnya jika ada seseorang mempunyai sekawanan kuda. Kudanya banyak sekali. Ada sebagian kuda yang mukanya putih. Kudanya berwarna hitam, coklat, banyak sekali. Tapi ada kuda yang berwarna putih. Bisakah kamu mengenali? Sing jawab sahabat tuh sampean. Nah, ning wis diwakili karo panjenengan. Bisa, begitulah aku akan mengenali umat-umatku dari bekas-bekas wudunya. Maka wudu yang bagus. Kalau wudu kan kayak zaman biyen. Nah, kalau yang ngusap ora dia ma'adalki. Digosok-gosok. Tangannya digosok-gosok. Dan seterusnya wis jam itu pun Jul. Maka Bapak Ibu kita berbagi mari sholat kita dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah begitu dari awal sampai akhir. Maka Bapak Ibu tentu nggak ada pertanyaannya, jam 7 lebih. Tentu dengan segenap keterbatasan dari awal sampai akhir banyak hal karena tidak ada manusia sempurna. Oleh karena itu di hadapan para Bapak Ibu, terutama para masyayikh, para alim, para ulama, para tokoh semuanya, jika terdapat kesalahan, kekeliruan, semuanya tidak ada lain kecuali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif.